Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Dewi Ambika dari SD Negeri 2 Wonosari, Kecamatan Gadingrejo. Di sini saya akan menyampaikan penugasan BIMTEK Media Pembelajaran Interaktif. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai cerita fiksi. Saya ambil dari kelas 4, tema 8, subtema 1. Teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Imajinasi pengarang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Ciri-ciri cerita fiksi: bersifat rekaan atau imajinasi pengarangnya, memiliki kebenaran yang relatif atau tidak mutlak, bahasanya bersifat konotatif atau bersifat sindiran, tidak memiliki sistematika yang baku, sasarannya emosi atau perasaan pembaca, memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Baiklah, mari kita sama-sama menyimak cerita legenda Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Sumatera Utara ada seorang petani bernama Toba. Dia tinggal seorang diri di rumah yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya sudah sangat lama meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Toba bercocok tanam di sawah dan kebun peninggalan milik ayah ibunya. Masyarakat setempat mengenal Toba sebagai anak yang baik hati. Selain itu, Toba juga dikenal sebagai anak yang ringan tangan, suka menolong orang lain. Dia tidak pernah tinggal diam melihat orang tua yang kesusahan. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai untuk memancing ikan. Setelah lama menunggu, Toba merasakan pancingannya ada yang menarik. Dengan sekuat tenaga, dia menarik pancingannya. Ternyata yang ia dapatkan adalah seekor ikan yang sangat besar. Toba langsung membawa ikan besar itu ke rumahnya. Sampai di rumah, dia meletakkan ikan itu. Dia pun keluar mencari kayu bakar. Akan tetapi, ketika dia kembali ke rumah, dia tidak menemukan ikan besarnya itu. Alangkah kagetnya dia melihat seorang wanita berwajah cantik yang sedang duduk di kursi. Toba langsung jatuh hati kepada wanita cantik itu. Dia pun mengungkapkan isi hatinya dan mengajak wanita cantik itu untuk menikah dengan dirinya. Wanita itu mau menikah dengannya asalkan Toba berjanji tidak mengungkit asal-usul dirinya. Toba pun menyanggupi persyaratannya. Menikahlah Toba dengan wanita cantik itu. Mereka berdua hidup bahagia. Tuhan memberikan amanah kepada Toba dan istrinya seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samosir. Toba dan istrinya sangat menyayangi anaknya. Karena ibunya selalu menuruti kemauan anaknya, sehingga dia mempunyai sifat yang kurang baik. Pada suatu hari, Toba sangat marah sekali terhadap Samosir anaknya, karena dia telah menghabiskan perbekalan untuk dirinya. Toba pun segera memukul anaknya secara bertubi-tubi. "Anak kurang ajar, dasar engkau keturunan ikan yang tidak tahu diri," hardik Toba kepada anaknya. Samosir menangis karena dipukul dan dimarahi oleh ayahnya. Dia pun segera berlari pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, dia langsung mengadu kepada ibunya bahwa dirinya dipukul ayahnya. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan bahwa ayahnya mencaci maki dirinya dan ibunya. Ibunya sedih sekali mendengar cerita anaknya karena suaminya lupa dengan janjinya.
Istri Pak Toba menyuruh anaknya segera berlari ke bukit yang tidak begitu jauh dari rumah mereka. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh anaknya memanjat pohon yang paling tinggi yang ada di bukit itu. Samosir mengikuti perintah ibunya. Dia berlari dengan cepat, tidak begitu lama dia sudah sampai di bukit itu. Si ibu pun keluar dari rumahnya. Dari kejauhan dia melihat anaknya sudah sampai di bukit. Dia pun berlari menuju sungai. Tidak begitu lama dia sudah sampai di tepi sungai. Tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat. Awan hitam menutupi tempat itu. Petir menggelegar dan hujan pun turun dengan lebat. Istri Pak Toba menceburkan dirinya ke sungai. Seketika dia berubah menjadi ikan yang besar. Seketika air melimpah ruah kemana-mana. Pak Toba yang melihat gejala alam yang berubah, dia berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi usahanya sia-sia belaka karena air terus mengejarnya. Sehingga dia mulai tenggelam oleh genangan air itu semakin luas dan tiba-tiba berubah menjadi danau yang sangat besar. Konon orang Sumatera Utara menamakannya danau itu Danau Toba. Nah, dari kisah di atas kita jadi mengetahui asal-usul Danau Toba. Dan dari cerita rakyat Danau Toba kita juga bisa mengambil hikmah pelajaran bahwa kita sebagai manusia haruslah bisa menepati janji dan jangan pernah mengingkari janji. Semoga dengan begini adik-adik semua jadi senang dan bertambah ilmu pengetahuannya. Nah, kalian juga dapat menceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita legenda Danau Toba. Ceritakan dengan artikulasi yang jelas, ekspresi dan intonasi yang tepat. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.